Hai guys, kembali lagi bersama saya Alfiana NPM 28 dari Fakultas IKIP Budi Utomo Malang. Di sini saya menjelaskan sedikit apa itu yang dimaksud dengan pendapatan nasional dan metode atau cara untuk menghitung pendapatan nasional. Di sini kita mempelajari dulu apa itu yang dimaksud dengan pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu adalah rata-rata penghasilan yang diperoleh masyarakat yang ada dalam suatu negara. Biasanya kalkulasi ini dihitung dari penyerahan faktor produksi di dalam periode atau masa tertentu. Penghitungan pendapatan nasional itu dilakukan dalam 1 tahun. Ini merupakan periode yang paling mudah untuk menentukan kalkulasi pendapatan keluarga atau rumah tangga agar lebih cepat dan mudah. Di sini kita akan memahami pendapatan nasional itu yang seperti apa. Pendapatan nasional itu adalah satu instrumen pemerintah untuk memperhitungkan atau mempetakan progres pembangunan di dalam suatu negara. Metode perhitungan pendapatan nasional adalah cara untuk mengetahui jumlah besaran nominal pendapatan nasional. Selain itu, metode penghitungan nasional juga mempermudah dilakukan proses evaluasi, yang dimana evaluasi atas dasar data-data pendapatan nasional bisa dilihat sejauh mana kinerja sumber daya manusia serta beberapa besar produktivitas dalam melahirkan kesejahteraan dan progresivitas pembangunan. Di sini juga kita harus perlu tahu cara menghitung pendapatan nasional melalui pendekatan pengeluaran yang dilakukan dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran dari berbagai sektor ekonomi seperti rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Dalam pendekatan ini mencakup konsumsi, investasi, pemerintah, ekspor dan impor. Dari komponen pengeluaran tersebut, penghitungan pendapatan nasional dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu Y yang dimana pendapatan nasional sama dengan C yang dimana konsumsi rumah tangga tambah I yang dimaksud itu adalah investasi dan G-nya itu pengeluaran pemerintah tambah dalam kurung X-nya itu adalah ekspor, terus dikurangi dengan M itu impor. Selanjutnya itu pendekatan produksi. Produksi juga dapat dipahami sebagai kegiatan untuk menciptakan suatu barang atau jasa yang dimiliki nilai tambah. Berkenaan dengan hal tersebut, penghitungan pendapatan nasional melalui pendekatan produksi dilakukan dengan menjumlahkan nilai tambah dari seluruh sektor produksi selama 1 tahun. Cara ini dapat diformulasikan sebagai berikut, di mana keterangan Y-nya itu pendapatan nasional, sedangkan P1 harga barang K1, P2 harga K2, PN harga barang K yang nilai, jenis barang Q2, jenis barang K2, KN, jenis barang K nilai. Pendekatan pendapatan. Selain dengan pendekatan pengeluaran dan produksi, pendapatan nasional juga dapat dihitung dengan pendekatan pendapatan. Pada metode pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh seluruh pemilik faktor produksi selama 1 tahun. Faktor produksi yang dimaksud mencakup tenaga kerja, modal, tanah, keterampilan, dan keahlian atau kewirausahaan. Adapun cara penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu Y pendapatan nasional, R pendapatan upah atau gaji, W pendapatan sewa, I pendapatan bunga, di mana P pendapatan laba usaha.
Di sini juga kita mempelajari apa itu perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor itu perekonomian yang disebut perekonomian sederhana karena hanya terdiri atas dua pelaku, yaitu rumah tangga konsumsi atau masyarakat, dan rumah tangga produksi itu sama dengan perusahaan. Model arus perputaran faktor produksi, barang dan jasa serta antara uang dan rumah tangga dengan perusahaan dapat kita lihat pada berikutnya ini. Perekonomian dua sektor itu arus perputaran faktor produksi, barang dan jasa serta uang antara rumah tangga konsumsi dengan perusahaan. Terlihat bahwa rumah tangga konsumsi adalah sebagai pemilik faktor-faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Penawaran faktor produksi oleh rumah tangga ini akan bertemu dengan faktor produksi. Sedangkan di pasar barang terjadi interaksi antara perusahaan jasa sebagai penghasilan barang dan jasa dengan konsumen sebagai pengguna barang dan jasa, sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan satu sama yang lain. Dalam diagram juga terlihat arus aliran uang dari masing-masing rumah tangga menerima upah, sewa, bunga, dan keuntungan dari perusahaan sebagai balas jasa atas penyerahan faktor produksi perusahaan, menerima uang pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli. Perekonomian dua sektor itu berupa barang dan jasa. Di dalamnya itu ada barang dan jasa dan rumah tangga konsumen. Faktor produksi, pasar faktor produksi, terus masuk ke aliran rumah tangga produsen. Itulah gambar dari perekonomian dua sektor. Bisa dilihat ya. Baik, selanjutnya ada perekonomian tiga sektor, yang dimana perekonomian tiga sektor itu adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Dengan demikian, dalam menganalisis perekonomian tiga sektor, pada hakikatnya akan diperhatikan peranan dan pengaruh pemerintah ke atas kegiatan dalam suatu perekonomian. Yang pertama itu ada campur tangan pemerintah dalam perekonomian menimbulkan dua perubahan penting dalam proses penentuan keseimbangan pendapatan nasional, yaitu satu, pungutan pajak yang dilakukan pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengurangan atas konsumsi rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Kedua, aliran pengeluaran pendapatan ini akan mengubah pola aliran pendapatan dalam perekonomian. Di dalam perekonomian tiga sektor belum terdapat kegiatan mengekspor dan mengimpor. Oleh sebab itu, ekonomi tiga sektor dapat juga dinamakan ekonomi tertutup. Berikut ini adalah gambar dari perekonomian tiga sektor dan 4 sektor tertutup. Seperti ini ya teman-teman. Ini dari pasar input atau pasar faktor produksi, terus masuk di gaji, upah, sewa, bunga, dan profit. Dari pajak perusahaan ke pemerintah, pajak individu, pengeluaran pemerintah, terus perusahaan. Dari perusahaan itu masuk juga ke rumah tangga. Dari konsumsi rumah tangga itu ada tabungannya sehingga membentuklah lembaga keuangan. Dan dari pasar output atau barang dan jasa itu adalah penanam modal atau pinjaman. Di sini saya juga menjelaskan sirkulasi aliran pendapatan seperti dalam gambar ini ya teman-teman.
pendapatan faktor-faktor produksi itu yang aliran pertama, pendapatan faktor-faktor produksi dari aliran pertama ke aliran kedua, yaitu pajak perusahaan yang di dalamnya itu ada pemerintah. Terus dari pemerintah masuk ke aliran pajak individu. Di dalam pajak individu itu ada rumah tangga. Sedangkan di aliran keempat itu adalah pembelanjaan rumah tangga. Terus dari aliran pembelanjaan rumah tangga yang bagian 4 itu masuklah ke bagian impor, yaitu luar negeri, penanaman modal, institusi keuangan itu masuk aliran ke-6 itu ekspor, aliran ke-8 investasi, yaitu penanaman modal. Yang ke-7 itu aliran pinjaman, yaitu institusi, bagiannya institusi keuangan. Itulah gambar dari perekonomian 2 sektor, 3 sektor, 4 sektor, dan terbuka. Di sini saya akan menjelaskan selanjutnya itu perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka itu sama halnya dengan perekonomian 4 sektor, yang dimana suatu negara yang mempunyai hubungan ekonomi dengan negara-negara lain dalam perekonomian terbuka, sebagian produksi dalam negeri diekspor atau dijual ke luar negeri, dan di samping itu terdapat pula barang di negara itu yang diimpor dari negara-negara lain. Perekonomian terbuka dinamakan juga sebagai perekonomian 4 sektor, yaitu suatu ekonomi yang dibedakan kepada 4 sektor, yaitu sektor rumah tangga yang terdiri atas sekumpulan individu yang dianggap homogen atau identik, sektor perusahaan atau firm sektor yang terdiri atas sekumpulan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan AD atau AS. AD itu merupakan singkatan dari agregat demand atau permintaan agregat, dan kata AS adalah singkatan dari atau istilah dari agregat supply atau penawaran agregat. Penawaran agregat adalah jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dalam suatu negara pada suatu tahun tertentu, di mana perekonomian terbuka penawaran agregat ini meliputi pendapatan nasional atau barang dan jasa yang dikeluarkan dalam negeri, ditambahkan dengan barang dan jasa yang diimpor. Di dalam menganalisis AD atau AS, penawaran agregat dapat diartikan sebagai penawaran barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam suatu negara. Berarti, penawaran agregat sama dengan barang dan jasa yang ditawarkan atau diproduksikan ke perusahaan-perusahaan dalam perekonomian. Terus itu yang membedakannya itu adalah yang merupakan perbedaan yang lebih penting bersumber dari ciri pokok konsep tersebut. Dalam menganalisis AD, AS, ciri penawaran agregat itu dikaitkan dengan tingkat harga. Kurva AS menerangkan tentang pendapatan nasional yang diwujudkan perusahaan-perusahaan berbagai tingkat harga. Yang membedakan antara anggaran agregat itu sama AS itu dapat dibedakan menjadi 2 aspek, yaitu pandangan teori yang menurut Keyes yang menjadikan landasan kepada perkembangan teori makroekonomi, dan kelemahan teori makroekonomi dapat dilandaskan kepada teori. Lihat dari perbedaan pandangan teori klasik dan teori Keynes. Pandangan klasik itu mengkritik pandangan ahli-ahli ekonomi klasik yang berkeyakinan bahwa perekonomian selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh. Menurut para ahli-ahli ekonomi klasik, penawaran dengan sendirinya menciptakan permintaan. Maksudnya itu
penawaran dengan sendirinya cukup banyak permintaan, dan oleh sebab itu setiap jenis barang yang diproduksikan akan terjual di pasar. Wujudnya permintaan agregat yang cukup besar ini terjamin atau terciptanya tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi yang menggunakan semua faktor produksi yang tersedia. Selanjutnya, yang membedakan pandangan Keynes itu permintaan efektif dan kegiatan ekonomi. Buku Keynes yang dinyatakan di atas mengkritik keyakinan klasik bahwa dalam ekonomi tidak terdapat kekurangan permintaan agregat, dan oleh karena itu ekonomi selalu mencapai tingkat tenaga kerja yang penuh. Dalam buku tersebut, Keynes berpendapat tingkat permintaannya lebih efektif, yaitu pengeluaran agregat dari harga tetap dan permintaan agregat efektif. Tingkat permintaan efektif itu sama dengan pengeluaran agregat di dalam kurung permintaan efektif pada harga tetap, dan permintaan agregat permintaan efektif pada harga tingkat harga akan menentukan sejauh mana produksi nasional akan diwujudkan dalam ekonomi dan kesempatan kerja dicapai. Dan di dalam perekonomian, kesempatan kerja penuh tidak akan selalu dapat dicapai. Di dalam perekonomian, kesempatan kerja penuh selalu menjadi masalah pengangguran. Sesuai dengan pandangan Keynes, ini analisisnya itu Keynes itu memperhatikan tentang bagaimana pengeluaran agregat yang berlaku di dalam masyarakat dan menentukan kegiatan keseluruhan ekonomi dan pendapatan nasional. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih.